Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Alika Rosa Febrianti bersama rekan saya. Excel Vincent Sambo. Oke, yang pada kesempatan kali ini kami dari grup 2 ingin mempresentasikan hasil dari final project kami yang selama 14 hari ke belakang udah kami kerjakan. Di sini judul yang kami angkat adalah analisis pola konsumsi film dengan studi kasus top 5 genre film di database DVD rental. Oke, untuk slide pertama, di sini ada latar belakang. Nah, proyek ini menggunakan database DVD rental untuk menganalisis data yang ada di tabel film. DVD rental merupakan database yang sering digunakan untuk manajemen basis data rasional, terutama dalam konteks PostgreSQL. Ini menyimpan data terkait dengan sistem penyewaan film DVD seperti pada sebuah perusahaan rental film. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam bisnis telah menjadi kebutuhan pokok untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Industri penyewaan DVD merupakan salah satu contoh yang memerlukan pengelolaan data yang efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, database DVD rental ini besar dan kompleks, memerlukan alat analisis data yang canggih untuk mengidentifikasi pola penyewaan, preferensi pelanggan, dan peluang bisnis. Selanjutnya, kenapa sih memilih DVD rental? Yang pertama, karena mewakili industri penyewaan yang umum. Yang kedua, mengandung data yang realistis mengenai penyewaan DVD. Yang ketiga, analisis menggunakan DVD rental ini tergolong mudah, jadi memungkinkan untuk analisis data penyewaan pelanggan dan film karena mudah untuk dimengerti. Yang terakhir itu membantu pengambilan keputusan yang strategis. Nah, setelah analisis yang lebih dalam di database DVD rental ada pula permasalahan bisnis yang kami dapati, yaitu kurangnya, yang pertama, kurangnya visibilitas tentang data penyewaan DVD. Yang kedua, sulitnya mengidentifikasi pelanggan loyal. Yang ketiga, kurangnya efisiensi dalam mengelola stok DVD. Yang keempat, sulitnya memantau pendapatan dan biaya operasional. Yang terakhir, kurangnya kemampuan bersaing, kesulitan dalam menganalisis pola penyewaan dan preferensi pelanggan. Nah, setelah permasalahan tadi, didapatlah solusi dari Datamart. Nah, dalam Datamart ini, kami menggunakan 4 tabel. Yang pertama ada tabel film. Nah, di dalam tabel film ini ada film ID sebagai primary key, ada title dan genre. Nah, dari hasil analisis, tabel ini tuh mempresentasikan informasi film dengan properti dasar. Selanjutnya, ada tabel customer. Di dalam tabel customer ada customer ID sebagai primary key, name, country, dan country ID. Nah, tabel ini mempresentasikan data pelanggan. Country ID berfungsi untuk membuat relasi ke tabel negara. Selanjutnya ada tabel date. Di dalam tabel date ada date ID sebagai primary key, year, month, dan day, month name, dan rental date. Nah, tabel ini tuh sering digunakan sebagai dimensi waktu dalam sistem data warehouse. Meskipun rental date berulang, membuat kolom individual seperti ini memudahkan analisis data berdasarkan waktu. Tabel terakhir ada tabel rental. Di dalam tabel rental ada rental ID sebagai primary key, rental date, customer ID, payment amount, payment ID, dan film ID. Nah, tabel ini termasuk transaksional yang mempresentasikan transaksi penyewaan. Nah, relasi utama di sini ada customer ID ke tabel customer, film ID dan tabel film, rental date dengan tabel date. Nah, setelah analisis data mart tadi, inilah hasil dari data mart yang telah kami buat. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai dashboard yang sudah dibuat berdasarkan data mart yang telah dianalisis tadi. Untuk
penjelasan lebih lanjut mengenai dashboard, rekan saya akan mengambil alih penjelasan. Silahkan. Baik, ini adalah tampilan dari dashboard yang sudah dibuat dari Datamart. Dashboard ini berisi data yang berkisar selama 3 bulan dari bulan Juni, Juli, dan Agustus dari dua toko DVD rental. Selama 3 bulan berjalan ini terdapat 599 customer unik yang datang untuk melakukan penyewaan DVD. Total transaksinya mencapai selama 3 bulan ini 14.508 transaksi. Dan total pendapatan selama 3 bulan ini mencapai 61.210. Sementara itu, genre paling populer yang disewa adalah genre olahraga, diikuti oleh animasi dan film action, yang total transaksinya lebih dari 1.000 per genre. Selain itu ada genre sci-fi yang hampir menembus 1.000 transaksi, diikuti oleh film dengan genre keluarga. Pada 3 bulan berjalan ini, transaksi terbanyak ada pada bulan Juli sebanyak 6.751, diikuti oleh Agustus sebanyak 5.738, dan bulan Juni yang terakhir hanya 2.019 transaksi. Selain itu, terdapat banyak orang dari negara berbeda yang sering menyewa film. Ini masuk ke dashboard berikutnya. Pada bulan pada dashboard bulan yang filter by bulan bisa dilihat kalau total pendapatan di bulan Juli sebanyak $28.513. Dan untuk negara dengan jumlah penyewaan terbanyak yaitu India, diikuti oleh Cina. Dan untuk genre masih sebagai genre olahraga yang terdapat banyak penyewaan DVD. Di bulan Juni, bulan yang transaksinya hanya sedikit, total pendapatan hanya mencapai $8.366. Dan untuk negara yang paling banyak menyewa untuk customer dari negara Cina, diikuti oleh India. Dan genre populer, genre action. Agustus. Untuk bulan Agustus, yang transaksinya sekitar 5.738, total pendapatannya sebanyak 24.331. Dan untuk negara dengan penyewaan terbanyak datang dari customer yang ada di India, diikuti oleh Cina. Dan genre paling populer olahraga. Ke country. Kini kita masuk di dashboard rental filter by country. Untuk dashboard ini bisa dilihat di diagram yang ada di kanan bawah. Kalau India adalah negara dengan total jumlah eh, penyewaan terbanyak, total jumlah dengan pengeluaran untuk penyewaan DVD terbanyak yaitu India, dan diikuti oleh Cina, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat. Di negara India sendiri, genre paling populer adalah dokumentari, diikuti oleh olahraga dan film action. Cina. Sedangkan di negara Cina, genre paling populer adalah animasi, diikuti oleh genre dengan film keluarga, dan kemudian genre dengan film drama.
Dari sini kita bisa mencoba untuk mengecek beberapa negara yang mungkin kita ingin cek. Sekian, ini adalah penjelasan dashboard yang dibuat dari Datamart. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari final project kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.